Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Aliyah, siswa-siswi baru Madrasah Aliyah Al-Ayat yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu muka meskipun dengan daring jarak jauh. Sebelum para guru menyampaikan materi Madrasah Aliyah, terlebih dahulu madrasah mengadakan yang namanya matsama, artinya masa ta'aruf siswa madrasah. Masa ta'aruf siswa madrasah. Ta'aruf itu artinya perkenalan. Kenapa diadakan matsama? Agar supaya kita lebih kenal secara dekat dengan Pondok Al-Ayat, dengan Madrasah Aliyah Al-Ayat, dengan para guru dan seterusnya. Karena tak kenal maka tak sayang. Sehingga kita sebelum menerima materi pelajaran dari para guru, terlebih dahulu kita dikenalkan dengan yang berhubungan dengan Pondok Pesantren Al-Ayat maupun dengan Madrasah Aliyah. Saya dalam acara matsama ini akan menyampaikan materi sejarah madrasah di Indonesia. Sejarah madrasah di Indonesia. Nama saya, biar kenal ya, nama saya Abdul Aziz Ahmad. Abdul Aziz Ahmad. Anak-anakku sekalian, dahulu sebelum bangsa kita mengenal sistem pendidikan madrasah, orang kalau belajar agama atau mengaji ilmu-ilmu agama itu di pondok-pondok pesantren atau di masjid-masjid ataupun di surau atau langgar. Jadi orang belajar itu di pondok. Kalau pondok pesantren itu memang jauh sebelum ada sekolahan itu sudah ada sistem pendidikan pondok pesantren. Jadi dulu sebelum ada madrasah, orang belajar itu di pondok pesantren atau kalau di desa-desa ya di surau atau di masjid-masjid. Munculnya pendidikan dengan nama madrasah, dalam arti sudah menggunakan klasikal seperti umumnya sekolah, sudah menggunakan meja, kursi, sudah ada kelas-kelasnya, kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, munculnya pendidikan dengan sistem klasikal dan dengan nama madrasah itu baru awal abad ke-19. Ini di Indonesia ya. Jadi munculnya nama madrasah di Indonesia baru pada awal abad ke-19. Yang pertama tahun 1905 di Solo. Jadi pertama kali di Solo, yaitu Madrasah Mambaul Ulum yang lokasinya di Masjid Agung, di sebelah selatan Masjid Agung. Namanya Madrasah Mambaul Ulum, didirikan oleh PB 10 Pakubuwono ke-10 Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Itu pertama kali. Kemudian kalau di Sumatera Barat tahun 19
berdiri namanya Madrasah Abadiyah. Madrasah Abadiyah didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad. Kemudian tahun 1910 berdiri lagi Madrasah School. Ini gabungan dua bahasa. Madrasah itu artinya sekolah dalam bahasa Arab, school itu artinya juga sekolah dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda, oleh Taib Umar. Ini tahun 1910. Kemudian tahun 1912 mulai bermunculan di Jawa madrasah-madrasah yang didirikan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah mulai banyak mendirikan madrasah-madrasah. Demikian juga pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren kalau sekarang milik NU, pondok pesantren ala NU, tapi dulu waktu ini tahun 1912 kan NU belum lahir. Jadi pondok-pondok pesantren mulai mendirikan madrasah-madrasah. Cuman madrasah pada zaman itu masih khusus agama. Masih khusus mempelajari bidang agama saja. Belum bercampur dengan ilmu pengetahuan umum. Jadi seperti pondok pesantren cuman pakai klasikal, pakai meja, kursi. Karena kalau di pesantren itu dulu belum ada klasikal, belum ada sistem pakai meja kursi, belum ada. Lesehan semua dulu. Inilah madrasah. Mulai tahun 1919, satu abad yang lalu, barulah madrasah mulai memasukkan pelajaran-pelajaran umum dengan mengadopsi sekolah-sekolah Belanda. Sehingga dulu dikenal dengan sekolah Belanda Plus. Sekolah Belanda Plus karena pelajaran-pelajaran umum model Belanda diajarkan di madrasah. Sehingga sekolah di madrasah itu ilmunya double. Ilmu umum atau ilmu agama dan ilmu umum. Inilah kelebihan madrasah. Jadi mulai tahun 1919 atau satu abad yang lalu sebelum NU berdiri, itu pondok-pondok pesantren sudah banyak yang mendirikan madrasah model ini. Sekolah Belanda Plus. Demikian juga Muhammadiyah, pondok-pondok pesantren ala NU itu sudah mulai banyak mendirikan madrasah yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Kemudian jenjang pendidikan di madrasah pada waktu itu belum seragam. Banyak istilah-istilah yang tidak sama di seluruh negeri. Ada istilah awaliyah, wusto, mulia, ada yang menggunakan istilah ibtidaiyah, sanawiyah, ada yang menggunakan mu'allimin, takhusus, dan seterusnya. Jadi istilah-istilahnya itu banyak beragam. Masa pendidikannya pun juga beragam. Ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Jadi istilahnya masih berbeda-beda, demikian pula masa pendidikannya juga masih beraneka ragam. Belum ada keseragaman. Itu pada zaman penjajahan Belanda maupun pada zaman penjajahan Jepang sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, maka Indonesia membentuk yang namanya Departemen Agama atau kalau sekarang Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama inilah yang kemudian mendirikan madrasah dengan nama yang seragam, yaitu Madrasah Ibtidaiyah,
madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah. Jadi kalau negeri ya madrasah ibtidaiyah negeri atau MIN, madrasah tsanawiyah negeri atau MTSN, dan madrasah aliyah negeri atau MAN. Itu yang negeri. Kalau yang swasta ya madrasah ibtidaiyah Al-Mansur misalnya, madrasah tsanawiyah Al-Ayat, madrasah aliyah Al-Ayat. Jadi sekarang namanya sudah seragam. Dan di madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah ini juga dimasukkan ilmu-ilmu umum seperti SD, SMP, dan SMA. Jadi pelajaran yang diajarkan di MI, MTS, dan MA itu sama persis dengan yang diajarkan di SD, SMP maupun SMA. Sehingga madrasah aliyah itu nama lainnya adalah SMA plus karena pelajarannya double. Dapat pelajaran umum seperti SMA, tapi juga dapat pelajaran agama. Sama-sama 100%. Umum 100%, agama juga 100%. Dan ilmu kita double. Kalau di madrasah itu. Dan disamakan dengan SD, dengan SMP, dengan SMA. Sehingga lulus madrasah ibtidaiyah itu bisa melanjutkan ke SMP. Lulus madrasah tsanawiyah bisa melanjutkan ke SMA. Demikian pula lulus madrasah aliyah bisa meneruskan ke perguruan tinggi umum. Bisa ke UGM, UNS, Undip, dan seterusnya. Tidak hanya IAIN. Ke IAIN bisa, ke umum pun bisa. Inilah kelebihan madrasah tsanawiyah atau madrasah aliyah. Jadi disamakan, bisa memilih jurusan apa saja. Baik jurusan agama maupun jurusan umum. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang madrasah aliyah Al-Mu'ayyad. Bahwa madrasah aliyah Al-Mu'ayyad, madrasah kita tercinta ini, itu bagian dari pondok pesantren Al-Mu'ayyad. Pondok pesantren Al-Mu'ayyad itu didirikan pada tahun 1937. 1937 atau 8 tahun sebelum Indonesia merdeka. Pada waktu itu pondok pesantren Al-Mu'ayyad yang didirikan oleh Simbah Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan atau Mbah Umar, didirikan oleh Mbah Umar, itu baru pondok pesantren, belum mendirikan madrasah. Dan pondok pesantrennya itu dikenal dengan madrasah dengan pondok pesantren tahfidzul Quran, pondok pesantren Al-Quran, menghafal Al-Quran. Waktu itu masih murni pondok pesantren. Yang mondok kebanyakan adalah santri-santri yang sudah besar, santri-santri lulusan dari pondok-pondok kitab karena ingin menghafalkan Al-Quran atau ingin mengaji ke ulama-ulama di sekitar pondok pesantren, banyak yang mondok di Al-Mu'ayyad. Kemudian setelah Indonesia merdeka, karena banyak santri-santri yang menjadi mahasiswa di UNU, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, para mahasiswa tersebut mengusulkan kepada Mbah Yai supaya mendirikan madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah waktu itu belum ada
pelajaran umum, khusus pelajaran agama. Tapi tingkat dasar, ibtidaiyah. Gurunya para santri senior, muridnya kebanyakan bukan santri, tetapi anak-anak kampung, anak-anak kampung. Muridnya itu anak-anak kampung. Karena santri-santri besar-besar. Santri-santri Al-Mu'ayyad itu rata-rata waktu itu besar-besar atau rata-rata mahasiswa sambil menghafalkan Al-Quran. Pada tahun 1972, atas permintaan dari para wali santri dan para mahasiswa yang mondok di Al-Mu'ayyad, didirikanlah madrasah tsanawiyah. Tetapi tidak khusus mempelajari agama, tsanawiyah seperti tsanawiyah negeri, dengan mengajarkan agama maupun umum. Madrasah tsanawiyah yang mengikuti kurikulum negeri. Jadi ada umumnya juga. Itu tahun 1972. Dengan kepala sekolah Bapak Ashadi BA. Waktu itu masih BA. Beliau ini masih BA. Bapak Ashadi BA. BA itu kalau sekarang AMD. Ahli madya atau sarjana muda. Dulu waktu jadi kepala madrasah tsanawiyah baru BA, tapi sekarang Bapak Ashadi ini sudah menjadi profesor doktor Ashadi. Karena beliau meskipun sudah jadi guru, tapi tetap sekolah terus, mencari ilmu terus, belajar terus, sehingga mencapai titel profesor doktor. Ini tahun 72. Kemudian tahun 1974, Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad mendirikan Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad sebagai kelanjutan dari Madrasah Tsanawiyah Al-Mu'ayyad. Waktu itu kepala madrasah yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Hadi Muhtarom. Bapak waktu itu masih BA juga, belum DRS. Tapi sekarang beliau hakim tinggi agama di Jawa Timur. Hakim tinggi agama di Surabaya. Inilah sejarah berdirinya Madrasah Aliyah. Jadi Madrasah Aliyah itu berdiri pada tahun 1974. Dan saya alhamdulillah termasuk angkatan awal saya. Saya lulusan keempat. Saya ini lulusan keempat Madrasah Aliyah. Yang ngajar di sini ada yang dulu ada yang lulusan pertama, ya, namanya Pak Ahyar, kemudian Pak Mahsun. Tapi sekarang sudah, kalau Pak Mahsun sudah almarhum, dulu mengajar di Al-Mu'ayyad, di Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad. Kemudian angkatan yang kedua, sekarang masih ada yang mengajar di Al-Mu'ayyad, namanya Bapak Badaruddin Zahid. Bapak Badaruddin Zahid. Angkatan ketiga, kebetulan tidak ada. Kemudian angkatan keempat saya. Angkatan kelima itu malah kepala Madrasah Aliyah. Sini itu angkatan kelima, yaitu Bapak Dr. Andes Masruhan. Kemudian Bapak Dr. Andes Haji Aminuddin. Itu juga lulusan Madrasah Aliyah angkatan kelima. Kemudian Bapak Yusuf Ansori dan seterusnya. Jadi cukup banyak alumni Al-Mu'ayyad, alumni Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad yang kemudian mengajar di alma maternya, yaitu di Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk menambah kualitas pelajaran agama santri siswa
madrasah aliyah kita, maka siswa MA, siswa madrasah aliyah Al-Mu'ayyad itu sorenya wajib masuk di MDW, itu madrasah diniyah wusta. Madrasah diniyah wusta itu untuk menambah kualitas keagamaan. Karena kalau di aliyah itu hanya ikut kurikulum di yang berlaku di madrasah aliyah negeri. Tetapi karena kita ini di pondok harus ada nilai plusnya. Makanya harus masuk di madrasah diniyah wusta. Jadi diniyah wusta ini diajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok pesantren salaf. Misalnya ada pelajaran nahwu yang diajarkan adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu ilmu nahwu shorof berbentuk nazoman. Ada 1000 nazom, 1000 bait syair. Ada juga umriti. Kemudian ada kitab takrib. Kalau di sini yang diajarkan syarahnya yaitu tazhib syarah takrib. Itu diajarkan. Itu kitab berbahasa Arab. Karena kalau kitab kurikulum itu pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di pondok itu semuanya kitab-kitabnya pakai bahasa Arab. Meskipun pengantarnya pakai bahasa Indonesia, tapi kitab pegangannya pakai bahasa Arab. Ya, seperti Alfiyah Ibnu Malik, At-Tazhib, Nifayatul Ahyar, Amsilatut Tasrifiyah, Balaghatul Wadhihah, kemudian Bulughul Maram, Tafsir Jalalain, dan seterusnya. Semuanya pakai bahasa Arab. Itulah kelebihan sistem pondok pesantren, sistem pondok di pesantren. Jadi sejak awal santri sudah dikenalkan dengan langsung kitab-kitab berbahasa Arab. Meskipun diterjemahkan ke bahasa Jawa, kemudian bahasa Indonesia, tapi pegangannya pakai bahasa Arab. Sehingga santri sejak dini sudah kenal dengan kitab-kitab berbahasa Arab. Berbeda dengan yang kurikulum negeri, semuanya pakai bahasa Indonesia. Karena itu santri Al-Mu'ayyad harus mantep, harus puas. Karena tidak hanya dapat ilmu dari kurikulum negeri, tapi tambah ilmu ala pesantren, yaitu kitab-kitab berbahasa Arab. Kemudian karena pondok Al-Mu'ayyad ini dulunya adalah pondok tahfidzul Quran, maka aliyah juga membuka program tahfidzul Quran. Jadi di samping ada jurusan IPA, IPS, ada juga jurusan tahfidz. Jadi santri jurusan IPA bisa mengikuti program tahfidz. Jurusan IPS pun juga bisa mengikuti program tahfidz, menghafal Al-Quran. Bagi santri yang kemauannya kuat, ya, rajin, insya Allah selama 3 tahun sudah bisa mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Itu bagi santri yang betul-betul rajin, betul-betul mempunyai kemauan yang kuat. Tapi kalau kurang rajin, ya kadang-kadang belum bisa menyelesaikan target. Targetnya memang 3 tahun selesai 30 juz. Tapi kadang-kadang karena bebannya banyak, ya harus mengikuti pelajaran umum, pelajaran agama, ya. Sehingga kadang-kadang bagi santri yang mungkin IQ-nya kurang tinggi, ya, atau tingkat kerajinannya kurang tinggi, ya, belum bisa menyelesaikan 30 juz. Kadang-kadang kelas 3 lulus aliyah baru dapat 20, baru dapat 25 dan seterusnya. Karena itu kalian yang ikut program tahfidz, meskipun misalnya
lulus kelas 3 belum selesai 30 juz, kami mengharap tetap kita selesaikan. Tetap kita selesaikan sambil kuliah. Sambil kuliah atau sambil mengabdi di Al-Mu'ayyad, meskipun tidak sekolah, meskipun sudah lulus dari madrasah aliyah, tapi tetap melanjutkan program tahfidz. Sehingga Pondok Al-Mu'ayyad dapat meluluskan santri tahfidz yang sangat banyak. Jangan baru sampai 25 atau 20 terus pindah ke pondok lain, yang lulusnya malah pondok lain ya. Kalau bisa, marilah kita istiqomah di Al-Mu'ayyad. Jadi bagi yang tahfidz, kalau bisa ya lulusnya di pondok Al-Mu'ayyad. Jangan sampai kita dapat 25 juz, tapi yang mewisuda bukan pondok Al-Mu'ayyad. Ini kami mengharapkan sekali. Kalian nanti bagi yang ikut program tahfidz, kalau bisa ya lulusnya di Al-Mu'ayyad. Wisudanya juga ikut wisuda di Al-Mu'ayyad. Jangan belum sudah pindah. Di sini sudah dapat 25, tinggal 5 juz, wisudanya di pondok lain. Nah, saya betul-betul mengharapnya. Dan nanti kalian semua yang mengikuti program tahfidz, lulusnya di Al-Mu'ayyad. Anak-anakku sekalian, demikianlah perkenalan saya tentang madrasah atau sejarah madrasah di Indonesia, khususnya tentang madrasah aliyah Al-Mu'ayyad. Jadi mondok di madrasah aliyah Al-Mu'ayyad itu insya Allah tidak kalah dengan madrasah aliyah negeri. Bahkan kita dapat bonus, dapat plus, MA plus, madrasah SMA dan MA plus. Aliyah itu sudah SMA plus, ditambah karena di pondok, sehingga madrasah aliyah plus. Bahkan yang ikut tahfidz dapat tambahan lagi gelar al-hafidz, yaitu hafal Al-Quran. Alangkah senangnya orang tua kita, alangkah senangnya kita tamat aliyah, lulus aliyah, dapat ilmu agama, ilmu umum, dan hafal Al-Quran. Padahal masih muda ya. Ya, nanti kalau kita melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, insya Allah kita akan menjadi orang yang alim, orang yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan alhamdulillah alumni kita, alumni Al-Mu'ayyad itu banyak yang menjadi tokoh. Ada yang jadi menteri ya, seperti Mas Hanif Zakiri. Kemarin jadi menteri tenaga kerja, yang sekarang diganti Ibu Fauziah. Ibu Ida Fauziah. Itu Mas Hanif Zakiri itu alumni aliyah. Bahkan saya pernah ngajar Mas Hanif ini karena masih muda dia. Guru necik guru, muridnya sudah jadi menteri. Alhamdulillah. Kalian besok juga harus begitu. Gurunya kalah rapopo. Kemudian ada Mbak Eva Juliana. Itu juga alumni aliyah. Saya juga pernah mengajar Mbak Eva Juliana. Sekarang jadi DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusatnya, anggota DPR di Jakarta sana. Itu Mbak Eva Juliana, alumni madrasah aliyah. Dan masih muda. Saya saja yang sudah pernah mengajar Mbak Eva. Jadi alhamdulillah alumni Al-Mu'ayyad, alumni madrasah aliyah Al-Mu'ayyad itu banyak yang jadi tokoh. Ada yang jadi dosen, jadi kiai. Kalau jadi kiai
sudah biasa karena pondok pesantren kan biasanya ya mencetak kiai. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi dosen, ada yang jadi menteri, ya, jadi DPRD, ada yang jadi hakim, ada yang jadi pengacara dan sebagainya. Alhamdulillah tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Karenanya kalian tidak usah was-was, tidak usah minder. Kalian harus mantap menjadi siswa Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan perkenalan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.